Halo, selamat siang sahabat Tribuners. Merdeka! Pada pagi hari ini edisi Mojok Tribun Jambi 17 Agustus tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini Tribuners akan kita berbincang-bincang bersama Komandan Kodim 0416 Bunga Tebo. Ya, selamat siang seluruh masyarakat pencinta Tribun atau Tribuners se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita untuk pertamanya kita perkenalkan dulu pada dirinya sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kepada seluruh Tribuners Indonesia Raya. Saya Letnan Kolonel Infantri Widy Rahman, SHMSI, Komandan Kodim 0416 Bunga Tebo. Pada kesempatan hari ini saya berbincang-bincang dalam suatu acara Mojok Merdeka dari Tribun Jambi. Ya, demikian. Baik, Pak Danit, sebelum kita masuk pembahasan, kita mulai kan kita Mojok Merdeka. Alangkah baiknya kita berbincang tentang sejarah kemerdekaan terlebih dahulu. Bagaimana? Oke, jadi sebelum kita menginjak lebih jauh tentang perayaan 17 Agustus yang ke-75, kemerdekaan yang ke-75 tahun 2020 ini, kita harus mengacu dulu pada seperti apa sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah kumpulan dari sekian ribu atau 500-an suku bangsa dengan kurang lebih 1000-an tapak budaya yang mendiami 17.500-an pulau di wilayah negara Republik Indonesia yang luasnya 1.922.570 km persegi. Ini bangsa Indonesia ini lahir bukan dari asal-usul yang sama maupun yang sifatnya sama, tetapi bangsa Indonesia itu lahir berdasarkan ketidaksamaan dan ketidakserupaan itu, ya. Sehingga pada saat terjadi perang kedaerahan kurang lebih sekitar 300 tahun. Maksud saya gini, sebelum kita merebut kemerdekaan itu, jadi saat penjajah masuk ke Indonesia, itu kurang lebih kita berjuang 300 tahun. Dimulai dari perjuangan dari Aceh sampai dengan ke Papua. Mulai dari Cut Nyak Dien, Diponegoro, Hasanuddin, melaksanakan perjuangan yang bersifat kedaerahan-kedaerahan itu tidak bisa melaksanakan penumpasan atau mengusir penjajah dari Indonesia. Sehingga timbullah pada 1908 itu timbulnya kebangkitan nasional dari Bung Tomo, ya, tepatnya tanggal 20 Mei 1908. Jadi kalau kita berjuang bersifat kedaerahan-kedaerahan, itu sifatnya akan sangat sulit sekali kita untuk merebut kemerdekaan. Berarti kurang lebih istilahnya kita harus sama-sama ya untuk memperebutkan kemerdekaan ini. Ya, jadi kedaerahan itu kan 300 tahun. Kemudian timbul kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1928. 20 tahun kemudian baru adanya Sumpah Pemuda. 20 tahun kemudian baru timbulnya Sumpah Pemuda. Jadi pada saat timbulnya kebangkitan nasional itu, adanya suatu kesamaan, persatuan dan senasib penanggungan itulah yang menimbulkan adanya Sumpah Pemuda. Jadi cukup singkat. Kalau tadi 300 tahun kita berjuang bersifat kedaerahan, namun karena adanya timbulnya kebangkitan pemuda atau kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908, maka 20 tahun kita bisa mewujudkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Nah, dari Sumpah Pemuda ini ya menimbulkan suatu kesamaan berbahasa, berbangsa, bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Nah, disitulah kita mulai melaksanakan bersatu untuk betul-betul merebut kemerdekaan. Baru berkibarlah sang merah putih. Ya. Jadi dari tanggal 28 Oktober 1928 itu belum langsung berkibar merah putih, tetapi kita berjuang sudah bersatu. Jadi Indonesia saat timbulnya Sumpah Pemuda berarti seluruh pemuda-pemuda Indonesia Raya ini, Jong Japa, Jong Ambon, Jong Selebes, semuanya bersatu untuk merebut kemerdekaan. Baru 17 tahun kemudian baru kita bisa merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah kita bisa merebut kemerdekaan. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan saat itu 300 tahun yang bersifat kedaerahan, timbulnya kebangkitan nasional. 20 tahun kemudian timbulnya Sumpah Pemuda. Kemudian 17 tahun baru kita bisa merdeka. Itu kalau ada kita bersatu. Mungkin kalau saat itu tidak adanya Sumpah Pemuda, tidak adanya kita bersatu, mungkin kemerdekaan saat ini mungkin tidak akan pernah kita kenyang atau kita bisa nikmati. Gitu kira-kira. Tapi dari perjuangan sudah kita 75 tahun untuk merayakan kemerdekaan ini. Merah putih sudah membara di dada. Jadi dari kita ke daerah, seperti apa sih merah putih ini kita di daerah saat ini? Oke, jadi gini, saya mau sedikit kasih apa sih sebenarnya merah dan putih itu dalam pemikiran atau dalam filosofi kita ya. Jadi merah dan putih itu tidak bisa dipisahkan. Jadi merah itu satu kesatuan, putih satu kesatuan. Jadi ketika dia disatukan maka dia menjadi satu kesatuan yang kokoh. Merah berani, putih itu suci. Jadi ketika dia dipisahkan hanya berani dan suci saja. Nah, ini tidak bisa. Jadi maksud saya gini. Tidak cukup kita itu hanya dengan bermodalkan keberanian tanpa adanya suatu kesucian. Atau hanya suci ketulusan saja tapi tidak punya keberanian, nah, kita juga tidak akan mungkin bisa merdeka saat ini. Jadi perlunya suatu ketulusan dan keberanian untuk meraih sesuatu hal, sama sepertinya kemerdekaan saat ini. Merah dan putih ibaratkan jiwa dan raga. Jiwa itu adalah putih, berlandaskan kesucian kita. Merah itu artinya raga kita harus berani dalam melakukan segala sesuatu hal. Bersatu antara ketulusan hati, kesucian hati, ketulusan jiwa, kesucian jiwa, didukung dengan keberanian. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu hal rintangan yang akan mungkin bisa menghalangi. Berarti ini merah putih ini ya, tidak bisa dipisahkan berarti ya. Tidak bisa satu kesatuan yang utuh ya. Iya, satu kesatuan yang utuh. Jadi makanya Indonesia ini ya mempunyai suatu bendera merah dan putih. Itu luar biasa saat itu bagaimana para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita bisa merumuskan sesuatu bendera kita merah putih. Nah, berarti kok bendera kita merah putih? Dia sudah berpikir, merah itu melambangkan suatu hal, suatu keberanian. Putih itu kan bersih. Putih itu suci, bersih. Berarti berlandaskan ketulusan hati, kesucian hati, dan keberanian jiwa. Kalau dia dipisahkan, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi jiwa dan raga. Ketika jiwa terpisah dari raganya, kalau tinggal raganya saja, jiwanya nggak ada atau rohnya nggak ada, itu yang kita yasinin atau kita bacakan itu mayit kan. Jadi orang meninggal itu hanya jasad, hanya jiwanya saja, hanya raganya saja. Nah, sebaliknya juga. Terus bagaimana kalau jiwa atau raganya ini udah dimakamkan, hanya tinggal rohnya saja. Nah, itu yang katanya orang itu ya mungkin ada bilang orang hantu, kuntilanak, yang gentayangan. Jadi nggak bisa deh. Tapi ketika jiwa dan raganya ini dijadikan satu, maka wujudlah seperti kita ini, seperti Mas Darwin sama saya. Ini karena ada jiwa dan raga.
Tinggal kita pertanyakan, apakah hati kita ini tulus suci dan raga kita ini punya keberanian untuk merebut segala sesuatu hal, gitu. Nah, alhamdulillah kita saat itu ya para pahlawan, pejuang-pejuang semua bangsa yang tadi malam kita melaksanakan kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan, alhamdulillah mereka itu mempunyai suatu keberanian yang luar biasa. Dengan bermodalkan persenjataan yang sangat minim, hanya bermodalkan bambu runcing misalnya. Tapi karena keberanian dan ketulusan jiwanya, rela mereka mengorbankan jiwa dan raga. Itu kalau kita nalar-nalar kayaknya memang sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana saat itu penjajah saat itu menggunakan perlengkapan yang sudah yang cukup modern saat itu ya, kelas perang dunia saat itu, atau saat penjajahan masuk ke tempat kita ke Indonesia saat itu, Belanda kemudian Jepang saat itu, kita hanya menghadapinya itu dengan bambu runcing. Bambu runcing ini baru bisa ditusukkan itu ya 1 meter, 2 meter. Jarak dekat ya Pak Dandim. Iya. Jarak dekat. Nah, Jadi, kalau sekarang kan istilahnya kita harus modal ini ya, ketika mau berjuang modalnya modal pena atau modal ini ya, kecerdasan ya. Kalau dulu kita harus berjuang secara fisik, kita harus berhadapan istilahnya face to face ya, berhadapan langsung. Kemudian itu kan risikonya kita harus bertaruh bahkan nyawa kan di situ. Iya. Ya. Lah, iya, kalau lanjut. Nah, kalau untuk kondisi saat ini sendiri Pak Dandim di Bungo, kalau menurut potret dari Pak Dandim gimana kondisi Bungo di tengah yang pertama di tengah kondisi ekonomi, kemudian pandemi corona, kemudian ini, apakah masyarakat di sana masih setia dan berada di jalur merah putih, Pak Dandim? Oke, Mas. Mas Duanto. Ya. Jadi betul yang Mas Duanto bilang tadi, kalau para pahlawan kita saat itu mereka berjuang itu dengan angkat bambu runcing, angkat senjata itu sealah kadarnya aja atau seadanya saja. Tapi saat ini kita kan tidak perlu berjuang seperti itu. Saat ini kita hanya mengisi kemerdekaan ini gitu. Jadi dengan kita mengisi kemerdekaan ini sebenarnya sama saja kita berjuang seperti para pahlawan. Kalau kita nggak mengisi kemerdekaan ini, tidak mengisi kemerdekaan, maka kemerdekaan ini pun bisa direbut oleh orang lain gitu. Jadi apa sih sekarang para pemuda ini cara mengisinya? Tadi seperti yang Mas Duanto sampaikan tadi, kita pertama jiwa dan raga kita itu harus diisi dengan ketulusan tadi. Seperti yang halnya saya bilang tadi, bendera itu lambang kita ini merah dan putih. Jadi kalau dia hanya tidak punya ketulusan jiwa atau kesucian hati, jadi pemikirannya dia, yang pena yang dia tuliskan itu pun isinya pun nanti hanya isinya ya provokasi, bagaimana mempengaruhi orang-orang lain supaya mengikuti alam pikirannya dia, malah meruntuhkan kita kemerdekaan ini. Tapi kalau dia gunakan pemikiran dia itu, ketulusan hati dan jiwanya itu adalah untuk mengisi kemerdekaan ini untuk masyarakat yang banyak, untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, insya Allah mudah-mudahan ya kita akan lebih sama seperti moto kemerdekaan HUT RI ke-75 ini, menuju Indonesia maju. Iya gitu, gitu Mas. Nah kalau kita balikkan kepada seperti pertanyaan tadi, bagaimana sih situasi COVID-19 saat ini? Jadi begini, kalau dalam pemikiran saya gini, COVID-19 ini atau COVID-19 ini sama seperti penjajah. Jadi tapi yang dijajah saat ini tuh bukan cuma Indonesia, seluruh dunia ini. Betul Mas. Jadi bukan cuma sekedar Bungo, bukan Indonesia, tapi yang dijajah dunia saat ini, yang dijajah oleh COVID ini dunia saat ini. Jadi bagaimana kita
perjuangan kemerdekaan dulu yang nampak musuh, yang sekarang ini musuh tidak nampak nih. Bagaimana sekarang kita mau semangat perjuangan di tengah pandemi COVID ini untuk dikaitkan dengan perebutan kemerdekaan yang sekarang ini. Oke, jadi gini, kalau kita kaitkan kepada situasi dan kondisi saat ini sama-sama kita berjuang saat para pahlawan kita dulu berjuang merebut kemerdekaan, kita pun sekarang berjuang merebut kemerdekaan juga, Mas. Tapi yang dulu tuh kemerdekaannya itu untuk kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah yang jelas nampak di mata saat itu. Tapi sekarang kita harus merdeka dari musuh yang tidak terlihat, tidak nampak, COVID ini. Nah, itu diperlukan semangat dan ketulusan hati dan kekompakan seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau kita berjuang melawan COVID ini hanya bersifat ya gini, oh desa ini ya melaksanakan protokol kesehatan saja gitu, kecamatan ini, kabupaten ini yang melaksanakan, tapi tidak diiringi dengan masyarakat yang lain, ya itu tadi perjuangan bersifat kedaerahan tadi, Mas Duanto. Yeah. Jadi kita bersifat kedaerahan, ya yang merdeka yang di situ, tapi lebih gampang lagi dijajah, masuk lagi ke COVID lagi, kita nggak akan pernah merdeka kita dari COVID ini, gitu kira-kira Mas Duanto. Ya. Jadi ketika memang kedaerahan ini, jadi apa nih sebenarnya yang mau kita sampaikan ke masyarakat di tengah, apalagi saat ini momen kemerdekaan. Ya. Jadi, tapi sebelum Pak Dandim, sebelum kita lanjut, Bang Darwin, ini saya pantau ini di medsos, kayaknya mulai rame nih. Ada yang banyak kirim bendera di Facebook Tribun Jambi, iya. Oke, saya coba bacakan ya, Pak Dandim, Bang Darwin. Ini ada yang pertama Sulistiono, akun Sulistiono Merdeka. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga dari akun Doni ENK, Doni Eng, Merdeka. Sama juga kirim bendera. Kemudian AZ Roni, As Roni. Kemudian yang terakhir ada dari Hardiansyah juga mengirim bendera juga, Pak Dandim ini. Nah, kemudian yang terakhir ada akun Dedi Rahmawan. Tapi yang menariknya ada yang inbox juga, Pak Dandim. Ternyata dia inbox. Dan katanya tanya, Pak Dandim, mohon ini keliling ke daerah dari akun Dedi Rinaldi. Dia inbox ke Facebook Tribun Jambi. Cuma kayaknya malu-malu ini kalau yang akun dari kayaknya mereka ingin disapa Pak Dandim yang ada di daerah-daerah, mungkin di pelosok Bute ya, Bungo Tebu ya. Mungkin ya ini masyarakat pencinta Tribuners seluruh Indonesia di Bungo, di Tebu, di daerah seluruh penjuru Indonesia Raya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan diikutin untuk kegiatan. Mojok Tribun Jambi. Merdeka ya, Mojok Merdeka. Ya. Jadi Mas Duanto, ya. Itu tadi para Tribuners tadi yang mengirimkan merdeka tadi, maksudnya itu merdeka bukan cuma satu sisi merdeka 17 Agustus tahun 2020 atau HUT RI ke-75 ini. Maksud merdeka itu mari kita merdeka dari COVID-19 gitu. Nah, itu maksudnya yang terkini ya Pak Dandim. Benar ya. Ya. Jadi saya sampaikan lagi. Jadi gini. Kita kaitkan semangat perjuangan para pahlawan saat itu berjuang mengusir penjajah. Itu harus kita tauladani, harus kita tanamkan pada jiwa kita saat ini pun. Kalau kita kaitkan pada COVID-19 ini, semangat itu bagaimana kita mengusir ini. Tidak bisa kita hanya berjuang masing-masing, Mas. Jadi kalau kita berjuang masing-masing tadi ya saya bilang tadi, cuma rumah sendiri ini aja yang pakai protokol kesehatan. Kalau masuk rumah mandi dulu, cuci tangan, mandi, baju-baju ditaruh dulu di tempat cuci, baru masuk dengan menggunakan pakaian yang
tentunya yang rapi lah masuk ke rumah ya. Nah, tapi oke, rumah dia steril saat itu, keluar di lingkungannya udah nggak steril karena bersifatnya tadi ya benar-benar. daerah lokal gitu. Nah, Bang Darwin, ini kalau misalkan kita korek soal apa programnya Pak Dandim di Bungo Tebu kayaknya menarik ya. Oh Bang iya. Darwin. Kayaknya Bang Darwin banyak mengetahui nih kondisi di sana seperti apa. Nah, gimana nih Pak? Kasih bocoran ke Tribuners di Jambi, di Sumatera, Kalimantan. Programnya seperti apa sih? Kalau apa ya? Kalau lihat semangatnya kan semangat baru ini. Kayak gitu. Kasih dong Bang Darwin. Sebenarnya saya ini kayaknya jebakan juga ya. Saya sebenarnya belum mau bocorkan ya sebenarnya karena memang belum apa namanya belum publikasi secara apa namanya itu secara resmi sih. Cuman sedikit gambaran saja Mas Blanto, masyarakat pencinta Tribun atau Tribuners Indonesia Raya. Ada suatu jadi gini, program dalam di TNI satuan di TNI mana di satuan manapun ya TNI itu dia ada suatu program itu adalah untuk kesejahteraan moral prajurit gitu, ada Jahril. Kemudian kita juga dalam pembinaan wilayah, pembinaan teritorial di tempat kita juga memperhatikan atau membantu pemerintah daerah bagaimana ikut serta mensejahterakan masyarakat. Jadi bertolak ukur dari kegiatan program yang diberikan petunjuk dari pimpinan itu, kita kalau melihat kadang-kadang di televisi gitu ya, itu bukan rahasia umum lagi, saya kira kadang-kadang para purnawirawan TNI gitu ya yang menempati rumah-rumah dinas gitu, ketika dia diperintahkan oleh pimpinan, kamu pindah loh, ini bukan milikmu gitu. Mereka mengatakan bahwasanya seolah-olah mereka tidak dihargai selama mereka melaksanakan kegiatan selama mereka bertugas. Kemudian banyak juga para prajurit yang di luar sana atau termasuk di Kodim ini juga yang belum memiliki rumah pribadi atau rumah dinas pun tidak bisa ditempati karena memang kondisinya kurang. Nah, berlatar belakangkan kondisi seperti itu Mas Duanto, sehingga saya pikir bagaimana ini mewujudkan kesejahteraan yang menjadi petunjuk pimpinan saya melihat pada kondisi seperti yang saya sampaikan tadi gitu, dididik oleh purnawirawan, kondisi prajurit rumah-rumah itu. Saya punya gagasan itu. Sekarang saat ini saya lagi membuka ya kurang lebih sekitar 3 hektar lahan untuk kita bikin perumahan mandiri, Mas. Perumahan mandiri. Akhirnya bocor juga kan Pak Dandim. Kesejahteraan prajurit itu, gitu. Jadi harapan saya kalau prajurit ini nanti pensiun, mereka sudah punya rumah sendiri. Atau ya prajurit ini yang tidak menempati rumah-rumah dinas itu, kita bisa dia tidak ngontrak atau tidak nyewa lagi. Jadi inilah yang saya lagi kerjakan khususnya untuk prajurit di wilayah saya, Mas. Gitu. Ini ya udah kebuka sih lahannya, tinggal bangun aja. Kenapa sih kok disebut rumah dinas mandiri? Karena memang ini bukan rumah dinas perumahan mandiri Kodim gitu ya. Bukan rumah dinas, karena kalau rumah dinas itu kan pasti dananya dari pusat. Tapi kalau mandiri ini ya swadaya satuan dan swadaya anggota gitu untuk bagaimana menciptakan mereka sejahtera. Insya Allah lama sampai doanya akhir tahun ini semua bisa kelar. Amin. Ini kan juga bagian dari program Cinta Tanah Air yang tentunya ya Pak Dandim, karena prajurit yang selama puluhan tahun mengabdi juga sudah barang tentu membutuhkan sesuatu untuk kenyamanan termasuk tempat tinggal ya Pak Dandim, seperti itu ya. Jadi kan gini ya Mas ya, pemikiran kita kan gini.
dalam melaksanakan tugas itu kan perlu konsentrasi, perlu suatu atau fokus dia melaksanakan tugas itu ya. Nah, terus kalau prajurit ini dia masih berpikir bagaimana dia kontrak, bagaimana dia nyewa, saya khawatir mereka tidak fokus melaksanakan tugas itu. Jadi padahal itu adalah tuntutan tugas itu cukup tinggi gitu ya untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya gitu Mas. Kira-kira. Ya, pokoknya merdeka, semangat. Merdeka. Korek apa lagi ini Bang Darwin? Dari mumpung Pak Dandim ada ini, kita korek-korek informasi apa? Mungkin program di daerah Bang Darwin yang tahu lokasi di sana? Ya, jadi gini Mas. Ini kan tadi saya sampaikan tadi program kita untuk kesejahteraan prajurit. Terus bagaimana kita pembinaan teritorial untuk meningkatkan masyarakat gitu ya, membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat. Ya, saat ini kita juga sudah siapkan lahan, tentunya kita juga bekerja sama dengan masyarakat setempat yang mau bekerja sama dengan kita, dengan catatan lahannya jualnya nggak boleh mahal-mahal gitu. Tapi kita bantu mereka untuk membukakan lahan itu menjadi suatu perkampungan. Saya nggak mau nanti dibilang perumahan. Kalau perumahan nanti dikira nanti Dandim jadi developer gitu ya. Makanya saya sebutnya itu nanti perkampungan gitu. Jadi nanti kampungnya insya Allah akan kita beri nama menjadi Kampung Manunggal. Jadi kampung yang akan kita buat ini itu nanti dia manunggal antara perumahan mandiri Kodim tadi bergabung dengan masyarakat di sekitar sana, makanya jadi kemanunggalan TNI dan rakyat. Mudah-mudahan masyarakat di sana merasa ikut aman dan nyaman gitu. Ya, benar. Nah, tentunya kita sih karena kita ini target kita adalah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, maka tentunya ada syarat-syarat yang bisa kita penuhi untuk mereka membangun rumahnya di perkampungan Manunggal ini, Mas. Ya. Jadi syarat-syaratnya itu ya salah satunya mereka harus ada rekomendasi dari kelurahan, RT, RW gitu. Jadi kalau enggak gitu nanti kita nggak tahu ini sebenarnya masyarakat ini memang masyarakat yang tidak punya atau masyarakat yang sudah punya tapi haus gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Berarti ini ada dibatasi berarti ya. Iya. Dengan syarat-syarat yang seperti apalagi yang menjadi syaratnya lagi. Nah, jadi gini, memang ada juga masyarakat di sana. Jadi ada lahan masyarakat juga di situ yang bebas juga untuk dibeli oleh siapapun gitu ya. Tapi kalau untuk lahan yang kita siapkan itu harus punya syarat dia. Harus syarat tadi harus itu tadi saya sampaikan tadi harus dia dapat rekomendasi atau surat keterangan miskin lah gitu dari kelurahan RT dan RW ya kita tampung. Ini perumahan atau perkampungan yang kita buat itu untuk rumahnya nanti segala macam kategori rumah dan segala macam tipe rumah kita bisa akomodir. Jadi kategori rumah semi permanen, rumah panen, rumah papan ataupun mungkin ya sebatas kemampuan masyarakat yang kelas menengah ke bawah semua bisa kita akomodir untuk kita buatkan perkampungan ini gitu. Gitu Mas Duanto sama Iya. Oke Tribuners itu kan bagus banget Tribuners program yang ini yang ke depan akan berjalan kayaknya perlu banyak dukungan ya. Ya kan? Ya benar ya Win. Kan sangat positif ini. Nah, ini saya coba bacakan lagi Pak Dandim, Bang Darwin dari sosmed lagi ini ada pertanyaan. Kayaknya bukan pertanyaan sih. Yang pertama dari akun Aan Dewa. Darwin baru potong rambut tuh, kayaknya temannya Bang Darwin itu. Kemudian ada lagi dari Bani Akila. Sekali merdeka tetap merdeka. Kirim bendera merah putih juga ini. 3. Merdeka. Ya. Oke. Nah, ini ada inbox Pak.
Pak Dandim, inbox lagi dari Rizky DM, Pak Dandim, bagian dari cinta tanah air tidak merusak termasuk lingkungan. Banyak tambang di Bungo. Mungkin yang dimaksud ini ya Pak Dandim, mungkin tambang-tambang ilegal itu ya dari Rizky DM ini. Ya, ya. Ah, Sama mas tanpa izin itu kali mas ya. iya ya. Ya, kalau sebenarnya ini, oh ya, ini sebenarnya menarik nih, Darwin, Pak Nadiem, soal ini apa namanya tambang ilegal. Sebenarnya kemarin beberapa kali sudah dioperasi juga ya dari TNI Polri ya, sudah turun. Kemudian ada berapa kemarin bang yang tertangkap itu ada juga kan, ada juga yang tertangkap. Kemudian tapi masih ada ya bang, Pak Nadiem di sana. Oke, Pak Mas Gonto sama Mas Pertanyaan untuk Rizky DM ini mungkin dijawab Tribuners. Ya, halo selamat siang, Rizky DM. Iya. Ya, gini, seperti yang saya jelaskan tadi, memang sekarang kita mengacu pada kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saat ini usianya sudah 75 tahun. 75 tahun. Ini kita merayakan HUT yang ke-75. Merdeka maksudnya ini emang kita harus merdeka dari semuanya, termasuk dari ini. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Bupati, Pak Haji Masuri juga kita melaksanakan kegiatan operasi di Batu Kerbau kalau nggak saya di sana di daerah Kecamatan Batu Kerbau. Sempat juga ada alat yang disita, bahkan ada alat yang dibakar sama masyarakat saat ini. Mungkin bahkan mungkin ini udah dibaca juga sama mungkin pecinta Tribun atau Tribuners Indonesia. Jadi kemerdekaan itu kan kalau kita tadi menilik kepada sejarah kemerdekaan yang saya sampaikan tadi, kemerdekaan itu kan direbutnya tidak oleh satu golongan, satu kelompok tertentu. Iya, benar. Bukan kemerdekaan ini hanya satu instansi atau institusi tertentu yang menentukan kemerdekaan ini. Hanya oleh TNI, oleh Polri saja tidak. Tapi TNI dan Polri itu sebagai komponen utama, di mana masyarakat itu adalah sebagai komponen cadangan, gitu. Jadi ini harus bersatu. Sama seperti yang saya sampaikan, komponen utama dan komponen cadangan ini merupakan satu kesatuan jiwa dan raga. Nah, kaitkan kepada situasi peti saat ini. Kalau kita mau merdeka dari peti ini, tidak cukup oleh TNI dan Polri saja, Mas Duanto dan benar. Dari harus bergabung nih. Siapa Rizky tadi ya? Rizky, iya. Cuma TNI dan Polri. Iya. Mas Rizky nggak bisa. TNI dan Polri jumlahnya terbatas. Memang kita sebagai institusi di depan, tetapi ini harus didukung oleh semuanya, Mas Darwin. Harus laboratoriumnya, masyarakat daerah sana. Memang sih beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Bungo itu kita melaksanakan deklarasi tolak peti seluruh Rio. Di sini perlu kami jelaskan dulu kepada seluruh Tribuners. Memang di sini ada unik. Jadi kalau di Bungo ini kepala desa itu panggilannya Datuk Rio. Jadi nanti saya takut Datuk Rio apa Datuk Rio gitu ya. Ini pengetahuan nih Tribuners di seluruh Indonesia, kalau di Bungo kepala desa panggilannya Datuk Rio ya. Jadi kalau mungkin di Jakarta atau mana Rio adalah nama orang, kalau di Bungo Rio itu adalah kepala desa. Nah, ini informasi yang kasanah Indonesia yang sangat beragam ya. Pak Dandim ya, oke. Monggo silakan. Iya, Mas Duanto. Jadi kalau di Bungo ini ada nama orang namanya Rio, jadi dia 2 kali jadi kepala desa. Jadi dia merantau jadi dia sendiri sebagai kepala desa, namanya juga Rio. Datuk Rio. Jadi beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu kita memang ada kegiatan kita deklarasi tolak peti. Seluruh Datuk Rio atau
kepala desa di Kabupaten Bungo ini kita berkumpul di lapangan XMPK Kabupaten Bungo, kita melaksanakan tolak tepi, deklarasi, tanda tangan semua kita di situ. Bahwasanya kita menolak tepi. Ini adalah sebenarnya awal yang bagus untuk kita melaksanakan merdeka dari peti ini. Nah, tapi sekarang ini maksud saya, kita udah melaksanakan tolak peti ini kan saat itu kan deklarasi itu bukan cuma TNI dan Polri yang berdeklarasi, tapi seluruh masyarakat diwakili oleh Datuk Rio-nya. Jadi kalau mau merdeka, mari kita bersama-sama gitu, bersatu, merdeka dari peti dan merdeka dari COVID-19. Iya. Gitu Mas. Gimana? Ya gitu ya masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat Tribuners, saya himbau, mari kita sama-sama menyatukan jiwa dan raga kita. Mari kita sama-sama bersatu padu, ya, mengisi kemerdekaan ini. Wujud kita perjuangan kita saat ini, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kalau kita isi kemerdekaan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di sana, mereka tertawa gembira. Itu adalah wujud kita penghargaan kepada mereka. Tapi kalau kita ada narkoba, terus kriminal, terus perusakan lingkungan, motor kebut-kebutan. Nah, padahal kebut-kebutan ini sudah ada tempat arenanya sendiri. Nah, kelahi sudah ada ringnya sendiri. Tapi ini kelahi luar ring, kebut-kebutan di tempat yang tidak sewajarnya. Nah, ini bukan suatu cerminan pemuda-pemudi harapan bangsa. Jadi kalau kita memang betul-betul cinta kepada NKRI ini, tunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang taat pada ketentuan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Gitu. Jangan kita berpecah belah. Ada satu kelompok benci kepada pemimpin di sini, satu kelompok benci kepada sini. Padahal pemimpin itu, pemimpin di daerah, pemimpin NKRI ini sudah dipilih berdasarkan ketentuan yang betul, yang benar. Jadi ketika sudah terpilih, mari semuanya bersama-sama mendukung. Perebutan kekuasaan inilah yang awal mulanya akan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Perebutan kekuasaan inilah yang awal mulanya akan terjadi kehancuran, kemunduran negara kita. Padahal moto kita 17 Agustus ini menuju Indonesia Maju. Jadi harus kita bersatu, dukung semua yang menjadi pilihan publik. Jangan kita berbeda-beda lagi. Zaman Majapahit, zaman Kerajaan Sriwijaya, betapa Nusantara ini luas dan betapa saat itu megahnya dan terkenal sampai seluruh pelosok dunia saat itu. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya saat itu. Kenapa runtuh? Ini berebut kekuasaan. Berebut. Perebutan kekuasaan pasti akan menghancurkan. Tapi ketika sudah menjadi suatu kedudukan, dukung. Nanti akan ada momen berikutnya. Nah, momen berikutnya kayak tahun ini nih, ya kan? Tahun ini kita kan melaksanakan kegiatan pilkada serentak nih, Mas Lanto. Ya, kita di Bungo akan melaksanakan kegiatan pemilihan dua bupati dan gubernur ya, gubernur Jambi. Jadi saya harapkan kalau kita mau melaksanakan pemilihan saat ini, ya, mau menunjukkan siapa pemimpin kita. Pada saat pilkada kita tentunya bukan membuat kegaduhan, tapi ya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada. Ikutin semua aturan. Jangan sampai golput. Nanti kadang-kadang nih, jangan sampai nanti yang golput ini nih yang bikin orang repot, merasa aku kan nggak milih siapa-siapa. Jadi sekarang aku pemimpin siapa ya aku juga nggak mau ikut. Nah ini harus diketok kepalanya nih. Kalau ini gini-gini. Berarti harus sama-sama memilih pemimpin yang terbaik. Iya, salurkan suaranya. Satu suara rekan-rekan Tribunas sangat menentukan siapa yang akan melaksanakan pemimpin di daerah atau pemimpin negeri ini. Gitu, satu suara itu. Gitu. Selepas pemilihan baru kita sama-sama mendukung
Iya dong. untuk menuju daerah kita untuk lebih maju lagi. Iya, selesai pemilihan, ya ribut-ribut saat pemilihan, asalkan nggak anarkis ya itu mungkin hal yang sedikit wajar lah ya. Itu namanya adu argumen saja lah, adu argumen ya. Tapi selesai itu nanti, mari kita bersatu lagi, dukung siapa ya memimpin saat itu. Ya kita bisa maju seperti moto 17 Agustus saat ini menuju Indonesia maju. Itu Mas. Iya. Pak Dandim, saya penasaran. Tribuners. Pak Dandim, ini saya benar penasaran Pak Dandim. Bungo itu daerahnya seperti apa sih? Kalau kita melihat kan, kalau kita melihat dari peta kan masih hijau, Artinya pastilah di sana jalan-jalan masih ini ya, istilahnya belum semuanya bagus kan Pak Dandim. Nah, untuk sekolah siswa-siswa yang ada di daerah itu apakah juga sempat, maksudnya kalau di daerah perbatasan ada yang tentara yang mengajar di istilahnya daerah pinggir itu. Kalau di Bungo Tebo apakah ada Pak Dandim? Iya. Karena kemarin jadi kalau saat ini kita memang Mas, jadi kita kalau di Bungo Tebo ada sekolah-sekolah yang di daerah-daerah sekiranya itu kurang tenaga pengajar, bisa kita serta mengajar di sekolah-sekolah yang kurang gurunya gitu ya. Jadi itu namanya program kita Jadi kan mungkin kadang-kadang kalau di daerah pelosok-pelosok gitu ya, kadang-kadang mungkin sangat terbatas gurunya gitu ya. Padahal pendidikan itu adalah yang paling utama menentukan mana nasib saya. Ya kan? Bagaimana dia mau menuliskan penanya itu kalau dia ikut pendidikan. Ya kan? Bagaimana pendidikan itu Mas Danu? Kalau dia menulis saja tidak bisa gitu. Jadi saya harapkan, tapi saya bilang tadi ya, yang saya himbau kepada masyarakat dan seluruh Tribuners, jangan diserahkan hanya pada satu. Ya, jangan satu institusi, benar-benar. Karena yang kita khawatirkan ini ada orang yang cuma termenung, termangkuk-mangkuk saja. Iya, benar Pak. Nggak ada gunanya. Jadi jangan cuma termenung, hanya punya cita-cita tinggi, tapi nggak punya aksi. Nah ini cita-cita tinggi. Kemarin kan ada yang menarik Pak Dandim, sebenarnya kayak siapa itu Budi yang dari suku anak dalam ya, yang kemudian menjadi tertarik akhirnya setelah lulus SMA mendaftar menjadi prajurit TNI dan sekarang kalau tidak salah sekarang bertugas di Papua ya. Kemarin perbatasan timur, daerah perbatasan daerah timur sana. Dengan timur ya. Oh ya. Ini artinya melewati seragam hijau, seragam tentara, mampu menumbuhkan warga yang berada di daerah pinggir, menumbuhkan rasa cinta, rasa ingin berbakti kepada tanah air kan. Artinya tidak terbatas melewati. Salah satunya kalau suku anak dalam yang warga SAD yang bernama Budi ini akhirnya bergabung menjadi prajurit dan berhasil berapa seleksi kemarin, kayaknya ada banyak tahapan ya pada tapi akhirnya kan ini berhasil apa yang dilakukan oleh TNI kan akhirnya mampu menginspirasi seorang warga yang notabene ya berada di daerah pinggir kan ternyata mampu menginspirasi. Nah, seperti itu Pak Dandim. Nah, siapa tahu nih mungkin ke depan ada banyak warga suku anak dalam atau warga-warga Bungo Tebo yang ingin bergabung menjadi prajurit. Nah, dengan mungkin sentuhan dari Pak Dandim mungkin. Jadi Mas Duanto, Mas Darwin dan seluruh masyarakat Tribuners seluruh Indonesia, kami
jelaskan. Jadi di TNI itu saat ini ada program untuk mengakomodir, ada program untuk daerah bisa masuk ke TNI itu melalui jalur pulau-pulau terluar, kemudian masyarakat seperti suku anak dalam ini. Nah, jadi itu memang ada program dari TNI, program khusus, Mas. Nah, tapi persyaratannya memang putra daerah. Putra daerah sana. Maksud saya gini, kayak misalnya contoh di Pulau Enggano, Bengkulu, ya kan? Terus kan dia kan ada pendaftaran program khusus untuk pemuda-pemudi Pulau Enggano masuk ke TNI. Nah, tapi misalnya terus orang dari kota Bengkulu, terus dia pura-pura jadi masyarakat Enggano, daftar situ biar lebih gampang masuk TNI, gitu. Nggak bisa. Karena dia itu emang program khusus untuk pulau itu, gitu. Nah, begitu juga dengan suku anak dalam ini. Alhamdulillah berhasil saat ini yang sudah masuk ke dalam TNI ini, yang saat ini mungkin sudah keren, sudah sering diberitakan itu namanya Ludi dari suku anak dalam. Yang bersangkutan ini juga saat melaksanakan tugas operasi, saat ini bersangkutan kan di Batalion 142 dari suku anak dalam dari Kabupaten Batanghari, kalau saya Batanghari. Jadi dia pada saat melaksanakan tugas, Mas, dia juga mengajar di situ, memberitahu kepada masyarakat yang di luar sana, saya ini lebih memprihatinkan daripada kondisi-kondisi kalian loh. Saya mampu menjadi prajurit. Loh, apalagi kalian ini. Dulu saya itu kalau belajar itu di bawah pohon. Nah, saat ini kalian masih belajar itu walaupun di bawah. Ya salah kadarnya ya ruangannya ya. Saya lihat videonya yang bersangkutan mengajar gitu ya. Nah, yang bersangkutan itu mengasih tahu kepada masyarakat dan murid-muridnya itu. Saya dulu belajar itu di bawah pohon. Kalian saat ini udah belajar ini udah bagus. Berarti kalian harusnya lebih mampu dan lebih sukses daripada saya. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Prada Budi yang tergabung dalam Batalion 142 saat ini. Gitu, Mas. Jadi saat ini juga kita lagi melaksanakan seleksi nih untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyeleksian bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk masuk menjadi atau bergabung ke TNI Angkatan Darat. Jadi membela tanah air melalui jalur TNI, gitu ya. Karena kenapa saya bilang membela jalur TNI? Karena memang membela tanah air ini banyak jalurnya, ya. Bisa para media ini apa? Iya, bener Bang Darwin ini ya. Membela tanah air yang pokok ini Mas Darwin ini. Ya. Pelosok-pelosok ngejar bagaimana masyarakat tahu kondisi dan ini apa namanya itu bagaimana ikut serta memajukan Bungun. Jadi luar biasa. Jadi nah, sekarang ini saya sampaikan tadi bahwasanya kita sering melaksanakan penyeleksian untuk putra-putri terbaik Indonesia. Itu sekarang ini tes seleksi sekolah Bintara. Untuk saat ini Bintara ya. Nanti ada gelombang kedua. Kalau kemarin gelombang pertama itu ada tamtama di awal tahun, nanti di akhir tahun ada gelombang kedua, insya Allah gelombang kedua untuk tamtama. Saat pertengahan tahun ini sedang melaksanakan untuk seleksi Bintara. Jadi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk bergabung kepada kami menjadi prajurit TNI, saya himbau mari bergabung kepada TNI untuk membuktikan rasa cinta tanah airnya melalui jalur TNI. Saya bilang tadi ya, melalui jalur TNI. Informasinya bisa diakses di mana nih, Pak Dadim? Oh ya, ada di atau mungkin bisa datang ke kantor Kodim setempat atau tadi kalau mau lebih jelas informasinya datang saja ke Kodim Bungo. Jadi program Bapak Kasat saat ini, Mas, jadi gini, jadi ada alokasi yang disiapkan untuk kodim-kodim seluruh Indonesia. Jadi, gini, jadi kalau orang dari Papua saat ini mungkin mereka berpikir, kok kami masyarakat Papua tidak bisa masuk TNI, tidak banyak. Gitu. Terus kami masyarakat
masyarakat mana misalnya ke Ambon misalnya gitu. Tapi dia ini sesungguhnya padahal saat ini tuh setiap kodim itu ada alokasi yang bisa diakomodir sendiri, dibagi per kodim. Jadi nanti putra-putra daerah itu tidak akan kehilangan atau dia bersaing dengan putra daerahnya sendiri gitu maksud saya. Jadi misalnya gini, orang Bungo dia tidak akan bersaing dengan orang Sarolangun. Ya, kuotanya Gitu. ya. Karena dia bersaing, itu jalurnya lewat di sini sendiri. Sarolangun lewat Sarolangun. Gitu. Jadi alokasinya adalah untuk per kodim. Tidak usah khawatir. Yang penting punya semangat seperti saya bilang tadi. Semangat raih cita-cita setinggi langit. Nah. Tapi tidak cukup dengan semangat, Mas. Harus Iya. saktinya tadi. Iya. Balik lagi kita kepada bendera kita, merah dan putih. Putih, Semangat kita cuma merah saja. Tidak jadi bendera, ada yang cuma merah saja. Gitu. Bukan bendera Indonesia. Gitu, Mas Siap. Wanto sama Mas Udin. Jadi saya sampaikan pemuda-pemudi terbaik Indonesia, bergabunglah bersama kami. Tunjukkan bahwasanya Anda cinta NKRI, membela negara dan bangsa melalui jalur TNI, melalui jalur Polri bisa, media Bisa juga. Iya. Bang Darwin, ini kayaknya kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini Bang, sekarang kita kan terkait lagi mengingat tadi. Kalau kita lihat saat ini di tengah pandemi, karena saya masih pemuda ya. Jadi gimana sih? Enggak juga, sudah berumur kalau Bang Darwin. Masih muda. Jadi bagaimana sih mempertahankan kemerdekaan ini? Apalagi kan masih pandemi COVID-19 untuk pemuda-pemudi Indonesia ini. Khususnya untuk Bungo sendiri seperti apa? Ya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, kan sudah dibentuk suatu gugus tugas dalam penanganan COVID ini. Jadi saya himbau, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, dan karena wilayah saya ini Tebo nanti marah juga deh, kok saya nggak disapa dong. Kabupaten Bungo dan Tebo, masyarakat Bungo dan Tebo, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui gugus tugas, gitu ya. Contoh, jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan, gitu ya. Nah, supaya kita bisa segera merdeka dari COVID ini. Jadi kita akan masuk kepada tatanan kehidupan yang baru, new normal. Tapi kalau kita tidak siap pada masuk ke tatanan yang baru ini, maka kita akan lebih parah dari kondisi ini. Jadi mari ikutin supaya kita bisa masuk kepada kehidupan tatanan kehidupan yang baru new normal ini. Jadi tentunya kita tidak akan mau situasi ini akan terus berlarut-larut karena ini akan berdampak cukup pesat atau cukup memprihatinkan pada seluruh sisi bidang kehidupan manusia, khususnya perekonomian, sekolah, transportasi, serba sulit saat ini. Ya, gitu. Jadi kan untuk tadi mana bahwasanya untuk memakai masker saja kan kita agak sulit ini. Bisa kita lihat ketika kita keliling memakai masker. Jadi termasuk juga bagaimana ketika orang corona itu bagi orang kota lah, untuk dusun kami ini ada lah tuh kan. Gimana? Jadi email ini ya, makanya saya bilang tadi memang perlu suatu tingkat kesadaran karena yang kita gugah ini sebenarnya bukan raganya tapi jiwanya kita sentuh ini. Jadi kalau masyarakat tidak punya kesadaran yang cukup tinggi bahwasanya ini adalah membahayakan bagi dirinya dan keluarganya, ya akan sulit hal ini bisa kita tuntaskan. Jadi haruslah punya prinsip bahwasanya mengamankan diri sendiri itu sesungguhnya kita mengamankan orang lain, gitu loh. Kalau kita pakai masker ini sebenarnya bukan cuma untuk kepentingan kita, tapi kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu sesungguhnya juga adalah untuk kepentingan orang lain. Dan utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, gitu ya. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain, ya mari cintai diri kita sendiri. Kalau kita cinta keluarga kita, cintai kita sendiri. Bagaimana? Ikutin aturan yang sudah ditetapkan, ada protokol kesehatan ini COVID-19. Gitu Mas Boto,
sama Mas Darwin ya. Ya, saya luar biasa ini Tribun. Kayaknya kita ini Bang Darwin sudah jumpa di penghujung acara ini Bang Darwin. Ya, Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Dandim 0416 Bute ya. untuk materi-materi lain kan seperti itu. Nah, kayaknya karena waktu juga yang bakal memisahkan nih. Ya. Karena kita juga ini mungkin Pak Dandim juga punya kesibukan lain, jadi kita tutup dulu acaranya Bang Darwin. Kayaknya yang bagus yang menutup dari Bungo ini. Langsung dari Bungo biar ditutup. Kalau dari studio kan sudah biasa menutup. Kalau dari Bungo ini pasti spesial ini penutupnya ya. Monggo silakan. Saya lebih dahulu ya sebelum acara ini ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang telah menonton kegiatan acara Mojok Merdeka ini. Ya. Mojok Merdeka, nah, gitu. Harus semangat kita kan. Dan saya menghimbau pada seluruh masyarakat, pemuda, pemudi, ya harapan bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh Tribuners sekalian, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mari kita wujudkan Indonesia maju seperti yang dicanangkan oleh Presiden kita, ya Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi merdeka dari semua sisi, ya merebut kemerdekaan itu perlu suatu semangat, kesucian jiwa seperti yang dilambangkan pada bendera kita, bendera merah putih, berani dan suci. Keberanian harus diiringi dengan kesucian dan ketulusan. Insya Allah apabila kita bersatu, semuanya kita saling bahu-membahu, saling mengingat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan kita bersama, Indonesia maju, bisa terwujud dalam jangka waktu dekat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam tutur kata, penyampaian, mungkin ada sedikit hal yang kurang pantas gitu ya. Mungkin bahasanya kadang-kadang mungkin, wah ini militer kok kayaknya kok keras banget sih. Ini ngomongnya kok kayaknya berapi-api gitu ya. Nah, mungkin siapa tahu kan ada yang di rumah itu begini Mas. Ya saya mohon maaf. Tapi inilah wujud saya bilang tadi, semangat saya itu karena merah dan putih itu. Kalau hatiku nggak bisa orang lihat, karena itu ada. Tapi yang orang bisa lihat semangatnya kita. Itu saya kira saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mantap. Terima kasih sahabat Tribuners telah menyaksikan Mojok Merdeka kali ini bersama Dandim 0416 Letkol Infantri Widiraman SHMSI. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Jangan lupa saksikan tetap Mojok Tribun Jambi. Dari Bungo, laporkan sahabat Tribuners. Bye. Semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa.